Oke teman-teman, di video jalan-jalan kali ini saya akan mencoba mengulas atau mereview remiten atau tempat pengiriman uang yang resmi. Ini penting teman-teman karena kita sebagai tenaga kerja yang keluarga kita berada di Indonesia, kita pasti memperhatikan pengiriman uang. Dari mulai kurs, kemudian ongkos, kemudian kecepatan. Kali ini saya akan mencoba mengulas remiten resmi dalam arti kata remiten-remiten yang mempunyai kantor-kantor fisik yang tersebar di seluruh wilayah Saudi. Di antaranya Tahwil Araji, QuickPay SNB, Telemoni ANB, Ersal, Saudi Pos, Alinma Express, Enjas Al Bilad, yang terakhir Pauri dari Bank Al Jazira. Saya akan mencoba mengulas satu persatu sependek pengetahuan saya dari mulai ongkos kirim, kecepatan, pelayanan, cruise, dan lain-lain. Kita awali dari Tahwil. Tahwil adalah remiten yang dikeluarkan oleh Bank Araji. Tahwil Araji mempunyai kantor fisik tersebar di seluruh wilayah Saudi. Kantor fisik berfungsi untuk menerima pembuatan akun, kemudian menerima keluhan apabila ada masalah. Selanjutnya, untuk menerima pengiriman. Tahwil juga sudah berdigitalisasi. Kalau kita sebagai pekerja yang tidak ada waktu untuk datang ke kantor, kita bisa melakukan pengiriman melalui aplikasi yang tersedia di HP. Dan untuk pengiriman melalui Tahwil Araji, prosesnya sangat cepat. Kelebihan dari Tahwil, hanya dalam hitungan menit, uang sudah sampai di tujuan. Di samping ada kelebihan, ada juga kekurangan. Kekurangan dari Tahwil adalah ada potongan. Jadi, begitu uang kita sampai di Indonesia, maka memberlakukan potongan. Jadi, kalau kita mengirimnya ke Bank BCA, maka Bank BCA akan memotong 45 sampai dengan 55.000. Kebanyakannya 45.000. Tapi kalau kita mengirim ke bank selain BCA, misalkan ke Mandiri atau ke BRI atau ke BNI, pokoknya ke bank selain BCA, itu akan dikenakan potongan 72.500. Itu salah satu kekurangan dari Tahwil. Dan kelebihannya, kecepatan dalam pengiriman. Hitungan detik, 1 menit, udah nyampe. Kemudian untuk masalah ongkos kirim, Tahwil memberlakukan ongkos kirim sebesar 15 real per 1 kali kiriman. Kemudian ditambah lagi dengan pajak sebesar 15%. Di totalnya 15 real ditambah 15% berarti 2,25. Jadi total ongkos kirim 17,25. Kemudian untuk minimal pengiriman di Tahwil Araji sebesar 100 real. Jadi kalau kita mau ngirim, itu minimal kita harus menyediakan uang 100 sudah termasuk ongkos kirim. Selain pengiriman dilakukan masuk ke rekening tujuan di Indonesia, bisa juga melalui pengambilan cash. Contohnya seperti di kantor pos yang sudah familiar Western Union, itu kan pengambilan di kantor pos. Nah, Tahwil juga menyediakan fasilitas bisa mengambil langsung uang tunai di kantor pos. Cuman Tahwil bekerja samanya bukan dengan Western Union, melainkan dengan MoneyGram dan Transpas. Tapi untuk masalah prosedurnya sama seperti Western Union, mencairkannya mengambil uang cash di kantor pos atau di agen-agen yang bekerja sama. Dan salah satu kelebihannya lagi Tahwil adalah selain bisa langsung dimasukkan ke nomor rekening tujuan, kemudian bisa mengambil uang tunai di kantor pos, satu lagi kelebihannya yaitu bisa mengirim langsung ke dompet digital. Dompet digital itu seperti Dana, Oppo, GoPay. Nah, untuk Tahwil bekerja sama dengan MoneyGram. Jadi MoneyGram nanti mentransferkan bisa langsung ke dompet digital Indonesia. Dan hanya 2 dompet digital yang bisa menerima pengiriman uang dari Tahwil, yaitu OVO dan GoPay. Jadi kesimpulan dari review tentang Tahwil, yang pertama adalah kecepatan. Tahwil paling cepat dalam hal
sampainya uang di Indonesia. Yang kedua, selain bisa langsung masuk ke rekening, Tahwil juga bisa mencairkan langsung uang tunai di kantor pos. Kemudian Tahwil juga bisa mentransfer langsung ke dompet digital ke OPPO dan GoPay. Kemudian masih ada kantor yang menerima langsung pengiriman uang cash. Selanjutnya, kekurangan dari Tahwil adalah adanya potongan selain ongkos total 17,25, kemudian begitu uang sampai di tujuan masih dikenakan potongan 45.000 sampai dengan 72.500 tergantung bank penerimanya di Indonesia. Kemudian bagi teman-teman yang mempunyai akun Tahwil tidak perlu membuat akun Ar-Rajhi Bank. Begitupun sebaliknya bagi yang sudah mempunyai akun Bank Ar-Rajhi tidak perlu membuat Tahwil untuk melakukan pengiriman. Karena baik itu akun Tahwil maupun akun Bank Ar-Rajhi itu sistemnya sama. Jadi mau ngirim di akun yang manapun, potongan, ongkos, kecepatan itu sama saja. Jadi tidak perlu memiliki dua-duanya. Tapi tidak dilarang juga kalau ingin mempunyai dua akun, yaitu Tahwil dan Ar-Rajhi. Seperti saya memiliki dua akun untuk mengetahui fungsi dan menu-menunya, dan ternyata untuk pengiriman ke Indonesia fungsinya sama karena sistemnya juga sama. Cuman yang membedakan hanya di ATM-nya saja. Kalau ATM Tahwil itu tidak ada NFC Wi-Fi-nya. Jadi kalau kita mau berbelanja harus dimasukkan ke mesin EDC kemudian memasukkan PIN. Kalau yang ATM Ar-Rajhi Bank sudah lengkap, jadi kalau kita mau berbelanja tinggal ditempel saja. Perbedaannya hanya itu. Selanjutnya adalah QuickPay. QuickPay adalah remiten yang dikeluarkan oleh SNB atau Saudi National Bank atau yang familiar disebut Bank Al-Ahli. Sama seperti Tahwil, QuickPay menyediakan kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh wilayah Arab Saudi. Namun perbedaannya, kalau Tahwil Ar-Rajhi menyediakan kantor bisa menerima pengiriman langsung menggunakan uang tunai, kalau QuickPay kantor cabangnya hanya menerima pembuatan akun dan untuk menyampaikan keluhan atau komplain. Jadi QuickPay sudah tidak bisa menerima pengiriman menggunakan uang tunai datang ke kantor. Jadi semua pengiriman dilakukan dengan digital, baik dari mesin ATM ataupun dari HP melalui aplikasi. Adapun untuk ongkos kirim, untuk QuickPay lebih besar dibandingkan dengan Tahwil. Karena QuickPay menerapkan ongkos kirim sebesar 16 rea ditambah pajak 15%, yaitu 2,40, yakni total ongkos kirim pengiriman uang melalui QuickPay sebesar 18 real, 40 halalan. Adapun untuk potongan di Indonesia, kalau di Tahwil menerapkan potongan ke Bank BCA 45.000, sedangkan ke Bank selain BCA 72.500. Kalau potongan dari QuickPay, begitu kita mengirim uang ke Bank Indonesia, menerapkan potongan sebesar 20.000 ke semua bank di Indonesia. Jadi kalau kita mengirim uang 1 juta, kita menerima bersihnya ke rekening di Indonesia sebesar 980.000. Dan kekurangan dari QuickPay, apabila kita tidak mengirimkan uang 3 bulan berturut-turut, maka akun rekening QuickPay kita akan dibekukan sampai kita melakukan pengiriman. Jadi begitu kita 3 bulan berturut-turut tidak mengirimkan uang, maka akun kita baik itu ATM maupun aplikasi tidak bisa digunakan, dan untuk membukanya kita harus datang ke kantor cabang dengan melakukan pengiriman uang. Minimal pengirimannya tergantung kebijakan
kantor cabang. Ada yang menerapkan kebijakan 300 real, ada yang 500 real. Dan kalau untuk mengirimkan uang real ke Indonesia normal, rutin setiap bulan, itu dengan 150 real kita sudah bisa melakukan pengiriman. Dan untuk kecepatan tiba di tujuan pengiriman, masih bagus Tahwil dibanding QuickPay, karena kalau Tahwil itu hitungan menit sudah sampai, sedangkan QuickPay kita harus menunggu antara 15 menit sampai dengan 2 jam. Bahkan pada kasus-kasus tertentu ada yang sampai 3 kali 24 jam kerja. Jadi jangan heran kalau 3 hari pengiriman kita belum sampai-sampai, ditunggu aja. Tapi begitu sudah melewati 3 hari, hari keempat, kita harus komplain dengan cara datang ke kantor cabang untuk mengutarakan keluhan. Adapun kalau kita bisa berbahasa baik Inggris maupun Arab, bisa melakukan komplain melalui telepon. Selanjutnya sama seperti Tahwil, QuickPay juga bisa mengirimkan uang ke penerima di Indonesia melalui tunai cash, yaitu diambil di kantor pos. Prosedurnya sama, bekerja sama dengan MoneyGram, sama seperti Western Union. Jadi kita begitu ke kantor pos menunjukkan data diri, yaitu KTP sama nomor PIN MTCN yang diberikan dari pihak pengirim di Arab Saudi. Jadi kesimpulannya dari review QuickPay, yang pertama masalah ongkos, QuickPay lebih besar daripada Tahwil. Kalau Tahwil 17,25 totalnya, sedangkan QuickPay 18,40. Kemudian untuk kecepatan tibanya uang di Indonesia masih cepatan Tahwil. Selanjutnya untuk potongan masih bagus QuickPay daripada Tahwil, karena kalau di Tahwil itu potongan antara 45 sampai dengan 72.500. Sedangkan kalau di QuickPay potongan rupiahnya hanya 20.000. Kemudian QuickPay juga sama seperti Tahwil, bisa mencairkan pengambilan melalui kantor pos dengan bentuk uang tunai. Selanjutnya untuk pengiriman uang tunai di sininya, kalau Tahwil Araji masih menyediakan kantor-kantor cabang untuk pengiriman uang tunai langsung ke kasir atau teller, sedangkan QuickPay tidak bisa. QuickPay harus melalui mesin ATM atau aplikasi HP. Jadi kalau kita mempunyai uang tunai, uang tersebut disimpan dulu melalui store tunai ATM, kemudian kita kirimkan langsung dari ATM atau dari HP. Kemudian untuk masalah aplikasi, sama halnya seperti Tahwil Araji, QuickPay juga ada 2 aplikasi. Yang pertama aplikasi yang berwarna hijau, yaitu aplikasi khusus untuk QuickPay. Sedangkan satu lagi aplikasi yang berwarna putih, dia adalah aplikasi SNB Bank, aplikasi asli, tapi untuk melakukan pengiriman remiten ke Indonesia. Sama di dalamnya fungsinya ada menu QuickPay. Jadi apabila teman-teman mempunyai aplikasi atau mempunyai akun SNB, sama fungsinya seperti teman-teman yang mempunyai akun QuickPay. Karena kita tidak bisa mempunyai 2 akun sekaligus. Kalau kita sudah mempunyai akun QuickPay, kita tidak bisa mempunyai atau membuat akun SNB Bank. Begitupun sebaliknya, kalau kita sudah mempunyai akun SNB, kita tidak bisa mempunyai akun QuickPay. Beda halnya dengan Tahwil Araji, kita bisa memiliki dua-duanya, yaitu akun QuickPay dan akun Araji. Itu perbedaannya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya review remittance selanjutnya yaitu Enjas Al Bilad, Alinma Express, kemudian Telemoni ANB, dan Pauri dari Al Jazeera akan saya bahas pada video selanjutnya. Untuk video saat ini saya cukupkan sampai di sini karena memperhitungkan durasi waktu.
Apabila teman-teman penasaran, ingin tahu review atau penjelasan tentang remiten yang 4 berikutnya, saya akan buatkan pada video selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.